Shalom, salam sadis, salam sayur bening. Ketemu lagi di hari Rabu. Cepat dari Rabu ya. Hari ini juga banyak berita ini ya, satu-satu kita bahas lah ya. Kita lihat dulu market saat ini. Ini saya buat video market cap di 851 billion. Volume 61,4 billion, BTC dominance 38,3, menguat dikit ya, maunya agak turun dikit. BTC di 16.910, Ethereum di 1.259, BNB 279, XRP 38 sen, Cardano 34, ya, Polygon 94. Ya agak sedikit hijau lah ya, agak mending ini mungkin ya, seharusnya market ini udah hijau. Aduh, gara-gara si FTX ini market kripto jadi stuck gitu ya. Seharusnya kalau lihat dari market dolar, dari berapa indikator, seharusnya ini kripto udah harus terbang gitu, andai kata nggak kejadian FTX. Tapi ya apa mau dibilang, nasi udah jadi bubur, makanya saya bilang harus dibangun narasi positif untuk dongkrak balik. Kayak semalam hasil PPI itu sangat positif itu untuk market, sempet hijau bentar ya kan, naik hijau bentar, nggak taunya begitu berita misil Rusia nyasar ke Polandia langsung merah balik ya, terus pelan-pelan rebound tadi pagi ya. Jadi inilah market masih anomali, agak-agak masih gimana, agak-agak was-was juga. Tapi kalau kita lihat, inilah kita bahas hari ini. Coba kita lihat. Pertama kita bahas soal Rusia Polandia gitu kan. Kalau kita lihat berita ini, kita upgrade terus sampai ini ya, akhirnya dinyatakan juga istilah ya boleh katakan excuse lah, nyasar gitu misalnya buatan ini kan, ya bisa aja ya kan. Tapi udah mereka announce ya, yang awalnya pas kejadian orang kan banyak takut akan terjadi World War III gitu. Kalau udah benar-benar Rusia hantam Polandia, berarti hantam anggota NATO kan, orang mereka, terus EU, United Europe gitu ya. Tapi secara kalau kita mau lihat politiknya, sebenarnya 10 hari inilah, 10 sampai seminggu ini belakangan sebenarnya ada sedikit, saya pribadi kalau saya tangkap sinyal itu sebenarnya mereka udah pengen stop gitu. Yang dari Eropa, Amerika juga pengennya itu sebenarnya udah mau cari exit way, kalau bisa berhenti perang ini, karena udah makin damage, terutama untuk Eropa. Mereka kan juga mikirkan juga, Eropa makin ini juga rakyatnya tiap hari demo gitu kan. Jadi sebenarnya mereka yang kejepit gitu. Jadi yang namanya politik, kita nggak tahu, ini juga mereka usut gitu. Bisa aja kalau si Zelensky manas-manasin, dia itu udah nggak ini kan, bisa aja di belakang dia yang ini, mereka ada sedikit rudal Rusia dari perang lah, mereka yang 1/4 mereka sita, mungkin mereka nggak tahu kan skenario gitu. Kita lihat lah, masih acak kadut, tapi juga kita doa jangan sampai terjadi ya, karena namanya perang itu kasihan, yang kasihan itu rakyat kecil paling kasihan gitu. Tapi saya pribadi sih nggak yakin World War III akan terjadi ya. Yakin nggak yakin apapun, tetap kita harus doa supaya jangan terjadi. Yang paling bagus itu jangan terjadi ya kan. Jadi kalau untuk ini, terus dari Biden tadi announce ya kan, lihat ya mereka itu nahan dulu gitu. Jadi kalau bisa ya mereka juga udah nggak mau perpanjang lah ini sebenarnya. Kalau dari 10 hari belakangan ini bahasa diplomatik mereka itu udah kelihatan gitu ya, yang dari Eropa, petinggi-petinggi juga udah sebenarnya kelihatan mereka cari exit way gitu sebenarnya, kalau bisa berhenti perang ini gitu. Cuma kan nggak bisa ngucapin, malu kan, jadi ya masih inilah find solution gitu ya. Terus juga semalam cepet juga si
Menteri Luar Negerinya Sergei Lavrov ya, itu Menteri Luar Negeri Rusia juga udah tengah malam udah balik lagi gitu ya, cepet ya, udah ninggalin balik G20 ya. Jadi ya mungkin inilah banyak hal ya, pasti udah nggak serak lah, yang namanya lawan dia sendiri situ ya, sebatas dia hargai Indonesia juga. Tapi ya semalam kita lihat ininya, proud of Indonesia ya, sebagai Indonesia kita tuh proud sekali, karena ini perhelatan besar ya, itu menampilkan marwah kita Indonesia ke kancah dunia ya, sangat bagus, sangat indah, apalagi pas ininya gala dinernya itu ya, show-shownya juga sangat menarik, bagus sekali. Tapi satu sisi kayaknya kalau soal perangnya mungkin belum ketemu jalan, maka kemarin kelihatan Menteri Luar Negerinya juga cepet udah balik gitu. Gua rasa belum ini kesepakatan belum ada kayaknya sih, ya kan, masih panas lah saya rasa. Tapi ya satu sisi juga ya kita lihat lah, semoga ya di bidang pangan, energi ada kesepakatan apa yang manfaat bagi banyak umat lah, ya kan. Paling nggak kita doakanlah sukses lah G20 ini mengangkat marwah negara kita Indonesia ya, itu satu hal. Terus ini ada yang tanya soal Cosmos ya, ada berita ini karena mereka mau upgrade, dia punya ini mau upgrade Cosmos ke 2.0, tapi komunitasnya nolak gitu ya, komunitas nggak setuju, ngelawan, terus voting, kayaknya ya yang menolak itu ada 37%, kayaknya ya ini mungkin nggak jadi mau upgrade Cosmos 2.0 gitu ya, karena mereka juga cukup, seharusnya Cosmos cukup demokrasi lah, DAO-nya juga mereka ini ya, secara demokrasi, dia punya holder, komunitas bisa vote gitu kan, kalau nggak salah 37% nolak gitu. Jadi kayaknya kalau 37% nolak, berarti pengajuan proposal itu kayaknya dibatalkan, di revoke gitu ya. Itu aja sih kalau Cosmos. Saya rasa nggak gimana, ada yang minta bahas Cosmos tadi kan, Umar ya, saya nggak terlalu gini lah, itu cuma karena mau upgrade Cosmos 2.0 aja gitu, ada sedikit selisih aja dengan komunitasnya, tapi ya didengar kayaknya gitu ya kan. Nah terus ini saya lihat hari ini market masih agak sulit tembus 17.000 ya, agak ke ini ya, kita lihat lah, semoga market kita sendiri juga harus bangun ini narasi positif. Ini agak sedikit positif market juga semalam, si Edward Snowden juga yang pengaruh gitu ya, satu figur juga lah, dia juga udah kasih vibe positif gitu, dia udah bilang dia serok BTC juga di 16 ribuan, dia bilangnya kan, I'm bullish BTC katanya kan ya, begitu gitu. Jadi ini juga saya lihat ini udah mendekati Pildon ya, Piala Dunia ya kan. Mulai tadi malam mulai sedikit ini sampai tadi siang saya lihat Algorand sama CHZ kayaknya udah mulai mau ini gitu ya, udah mulai hijau-hijau, tiang naik hijau gitu kan, satu positif gitu. Tadi ada yang tanya bisa ini ya, nggak tahu kondisi gitu, cuma ya kalian atur sendiri lah ya. Cuma kita berharap begini, kita juga komunitas Cuan Army ini kan juga lumayan ya kan. Jadi saran saya kita bangun narasi positif juga gitu ya. Jadi buat kalian-kalian yang ada nonton channel-channel luar, entah BitBoy, Crypto Banter, terutama Crypto Banter itu banyak, dia South Africa kan, itunya banyak pecinta bola juga. Jadi kita bangun narasi tuh, kalau mereka live kita tweet itu, no more SBF ya kan. Kita bangun narasi, look at World Cup 2022, udah tuh CHZ, Algorand ya kan, itu dua koin buat kalian yang ini udah ada hold ya kan, yang masih mau nahan berharap di sana ya gitu, sedikit kita ini kasih positif gitu, kita geber gitu di tweetnya, di ininya live chatnya gitu kan, Algorand, Chilis ya kan,
World Cup 2022 gitu kan, to the moon, ya, terserahlah kalian ini gitu kan. Jadi kalau bisa berita SBF itu kita bangun narasi World Cup gitu, Bildun, biar market positif, orang ini lihat arah positif lagi gitu, semangat lagi, daripada tiap hari lihat berita SBF, fuck juga kadang buat market tambah fear aja, tambah ini ya kan. Mending kita bangun narasi bagus ya. Jadi kalau kalian ada nonton YouTube luar, di komennya, di chatnya, kita ini bangun ini narasi positif. Soon World Cup 2022, Algorand Chilis to the moon ya kan. Forget FBF ya kan. Gitu-gitu kita bangun narasi. Oke. Saya rasa Cuan Army kita harus gerak lah ya. Kita harus bangun narasi positif juga supaya market ini lebih ke positif, supaya ini kalau bisa tembus 17.200 tembus, next 17.600 let day retest 18.000 lagi gitu. Jadi kita bangun narasi-narasi positif gitu. Udah deket nih Piala Dunia kan. Dan saya lihat penggerakannya udah mulai ada hari ini. Yang kemarin-kemarin Algorand drop, stock Chilis juga masih nggak labil gitu. Ini udah mulai ini ya. Ya, inilah ada yang takut drop lagi, TP bertahap. Saya nggak bisa, karena nggak tahu ya market sekarang. Kita usahakan bangun narasi positif gitu. Di komen-komen YouTuber luar gitu yang gede, misal Bitboy, Banter gitu ya kan, mereka yang ini yang agak YouTube, di situ kita bangun buat komen yang positif gitu. Oke, buat Cuan Army itu yang bisa saya kasih masukan. Let's go Cuan Army ya, kita geber, kita bangun narasi positif ya. Jadi untuk hari ini itu aja, dan udah deket. Jadi market sementara lihatlah, kalau kalian yang berharap mau scalping agak ini udah tadi dicoba ini 16.900 something, mau 17 dia ke reject lagi gitu. Saya harap sih bisa tembus 17.200 dulu gitu. Apalagi daily-nya nutup 17.200, nah next-nya itu 17.600, bisa lewat lagi 18.000 itu ininya ya, targetnya. Kita berharaplah, walaupun ini masih kondisi anomali gitu, kalau asal ada yang ini bangun narasi positif, ya kan, itu pelan-pelan dia naik balik hijau, karena sausnya hijau. Belum hari ini ada ini juga retail, ini pengaruh juga retail sales, Amrek juga nanti berapa jam lagi UK juga core CPI sama PPI juga ya. Tapi yang agak ngaruh Amrek lah, Amrek. Jadi core retail sales-nya sama retail sales-nya kita lihat itu juga sangat-sangat akan mendorong market. Sales-nya ini udah kalau bukan kejadian ini, aduh, market ini paling nggak udah ada 23.000, 24.000 sales-nya itu dengan drop dengan ininya kondisi. Tapi apa mau dibilang ya, kita ikutilah alurnya, sabar ya, yang penting sabar aja ngikuti market. Kita coba juga, karena kita Cuan Army komunitas lumayan gede lah ya. Bisa kita pokoknya bangun vibe positif di komen-komen kalian yang nonton luar, bangun komen-komen yang positif ya kan, arahkan ke Piala Dunia, World Cup. Oke. Jadi video hari ini begitu aja, itu yang saya bahas. Tadi kalian tanya soal Poland, kita lihatlah sebenarnya. Saya sih kurang ini, karena seminggu 10 hari ini kalau saya lihat dari diplomasi para politikusnya itu sebenarnya mereka udah lebih down gitu, nggak seperti setengah tahun kemarin, 5-6 bulan masih wah mau ini, sekarang udah tone down juga mereka, sebenarnya udah cari exit way gitu sebenarnya, cuma nggak bisa utarakan kan, gimana lah caranya cool down dulu pelan-pelan gitu ya. Jadi ya semoga lah jangan terjadi karena kalau terjadi perang dunia ketiga, aduh hancur itu ya kan, rakyat kecil yang paling kasihan ya. Jadi begitu aja hari ini pembahasannya. Mari kita lihat malam ini
semoga retail salesnya juga retail sales bisa naik, berarti market juga bagus gitu ya. Core-nya juga naik, ya mudah-mudahan lah. Kalau ininya marketnya mencondong udah lebih bagus, dolar tertekan juga, ya seharusnya yang lainnya pada saham atau apa ya kan, emas, BTC seharusnya udah bagus kemarin itu, sayang. Ya itulah, nggak ada yang tahu, manusia berencana, Tuhan juga yang menentukan. Oke, salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.